Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang ibadah berkenaan tentang puasa sunnah. Puasa berasal dari kata syam yang artinya menahan diri dari sesuatu. Secara istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan niat karena Allah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi anak-anakku, sebagaimana mestinya dan sebagaimana baiknya kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang puasa beliau. Insya Allah Nabi Muhammad ini selalu mengamalkan yang namanya puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Senin dan Kamis. Kedua, puasa Daud. Ketiga, puasa Yaumuddin. Yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal atau biasanya puasa Syawal. Selanjutnya puasa Arafah. Selanjutnya puasa Tasyu'a dan Asyura. Dan yang terakhir adalah puasa di bulan Sya'ban. Puasa Senin Kamis dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis ini adalah termasuk puasa sunnah yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Nah, tetapi anak-anakku, bila mana Senin dan Kamis ini masuk bulan Ramadan, itu bukan lagi puasa sunnah, tapi puasa wajib. Ingat ya anak-anak. Dan lagi, bila hari Senin ataupun dari Kamis ini sudah masuk waktunya tanggal 1 Syawal, itu kalian dilarang berpuasa. Ataupun tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah atau hari raya Idul Adha serta hari Tasyriqnya. Selanjutnya puasa Daud. Ini dilaksanakan secara selang-seling. Sekarang hari Senin puasa, besok hari Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, seperti itu. Yang C yaitu puasa Yaumul Bid atau puasa pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Yang D atau yang selanjutnya adalah puasa Syawal. Puasa ini puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Puasa ini boleh berturut-turut ataupun boleh selang-seling. Sekarang puasa, sekarang tidak. Ataupun di awal bulan Syawal, tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, terus dia berhenti. Dilanjutkan di akhir Syawal pun boleh. Yang terpenting 6 hari itu puasa di bulan Syawal. Ingat, tanggal 1 Syawal itu dilarang atau haram hukumnya berpuasa.
Selanjutnya puasa Arafah. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sebelum hari raya Idul Adha. Kita itu menghargai di mana para yang pergi haji atau orang-orang yang pergi haji dan beribadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah itu mereka baru wukuf di padang Arafah. Selanjutnya puasa Tasyu'a dan Asyura dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, untuk tanggal 10 Muharram ini biasanya kita sebut puasa Asyura. Sedangkan yang tanggal 9 adalah puasa Tasyu'a. Nabi Muhammad sendiri menganjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram ini. Kenapa? Karena untuk menyelisih atau berbeda dengan kaum Yahudi. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu puasa Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi, anak-anak di bulan Sya'ban ini sudah diperintahkan oleh Allah melewat Rasulnya, yaitu kita harus memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban karena persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Sebelum masuk selanjutnya, bila ada pertanyaan silakan bertanya kepada Pak Bayu. Oke, untuk bertanya bisa di kolom komentar ataupun lewat WA dan telepon Pak Bayu. Selanjutnya adalah ketentuan khusus puasa sunnah. Nah, puasa sunnah berniat boleh setelah terbit fajar dengan syarat belum makan, minum, dan membatalkan puasa. Jadi ketika kalian bangun subuh itu sesudah selesai azan, nah kalian posisinya belum makan, belum minum, kalian boleh untuk berniat berpuasa. Selanjutnya boleh membatalkan puasa sunnah tanpa perlu menggantinya. Nah, inilah keistimewaan puasa sunnah dan perbedaan dari puasa wajib. Ketika puasa wajib, kalian ketika batal wajib menggantinya. Sedangkan kalau puasa sunnah itu tidak wajib menggantinya. Dan bagi wanita yang ingin berpuasa sunnah dan lagi wanita ini sudah memiliki suami atau ibu kalian sudah memiliki ayah kalian, itu wajib meminta izin terhadap suaminya atau ayah kalian. Selanjutnya yaitu adalah keutamaan puasa sunnah. Nah, keutamaan puasa sunnah ini karena kita melaksanakan pasti akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita meninggalkan tidak berdosa. Tapi kita akan merugi. Karena apa? Diberi kesempatan mencari pahala, kita menyia-nyiakannya. Ketika kita sudah berpuasa sunnah, maka otomatis Allah akan mencintai kita. Selanjutnya, menjadi perisai diri dari perbuatan dosa. Kenapa menjadi perisai diri dari perbuatan dosa? Karena ketika kita berpuasa, kita akan mengendalikan amarah kita. Wah, kita puasa, aku nggak boleh marah. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita mau mencuri, aku puasa, nanti batal puasaku atau hilang amal ibadahnya itu. Selanjutnya, menambah amal baik. Jelas ini. Ketika kalian sudah berpuasa, otomatis amal baik kalian akan meningkat. Karena apa? Kalian akan berusaha menghindari amal buruk. Selanjutnya, dapat menghapus dosa kita. Nah, ini contohnya ketika kalian berpuasa Arafah tadi.
tanggal 9 Zulhijjah. Arafah dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, pahalanya bagus kan anak-anak? Kalian dihapus dosanya setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Maka dari itu, kalau ada puasa sunnah, kalian laksanakan. Dan yang terakhir adalah menjadi penolong kelak di akhirat. Nah, ketika kalian sudah sering berpuasa sunnah, pahala kalian banyak, dosa kalian terhapus, otomatis kelak kalian di akhirat akan dimasukkan ke surga. Tujuan kalian hidup di dunia adalah untuk mencari kebahagiaan di surga. Oh ya anak-anak, mungkin dari Pak Bayu ada sedikit nyanyian buat kalian. Kalau bisa menghafal alhamdulillah. Ini tentang nama-nama bulan Hijriah. Coba ya. Wahid, Isnin, Selasa. Ada 12 bulan. Bulan Hijriah. Yang 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadal Ula, 6 Jumadal Tsani, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan, yaitu bulan Hijriah. Dari Pak Bayu cukup sekian. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.